Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita hadirkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita masih dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar walau hanya melalui daring. Salawat berangkaikan salam tidak jenuh-jenuhnya kita sampaikan kepada junjungan alam dan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tujuan dari pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ujian semester akhir dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan di bawah naungan dosen pengampu Bapak Romi Akmal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang fenomena pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut pandangan saya pribadi, fenomena pendidikan di Indonesia ini dapat dikategorikan menjadi dua. Fenomena pendidikan Indonesia dari jenjang positif serta dari jenjang negatif. Jika kita lihat dari sistem pendidikan di Indonesia, dari sisi positifnya, pada saat ini pemerintah sudah mampu menyediakan pendidikan yang bisa dikatakan hampir mencapai level bermutu. Jika dilihat dari kuantitasnya yang memadai, seperti semakin banyaknya jumlah sekolah-sekolah yang dibangun, baik itu dari tingkat sekolah dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Pemerintah sudah berupaya untuk membangun serta memfasilitasi seluruh keperluan untuk proses belajar mengajar. Selain itu juga sisi positif lain dari pendidikan Indonesia yang ada saat ini adalah semakin banyaknya semakin banyaknya tenaga pendidik ataupun tenaga pengajar yang sudah kompeten ataupun sudah ahli dalam bidang yang mereka tekuni untuk mendedikasikan serta menyalurkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Selain itu, jika dilihat dari mutu pendidikan di Indonesia bisa dibandingkan lebih maju daripada negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Jika dilihat dari misalnya saja dalam hal teknologi pendidikan, siswa-siswa Indonesia sudah mampu menciptakan alat-alat terobosan baru, keluaran baru, sehingga untuk mempermudah segala bentuk proses pembelajaran di dunia sekolah. Selain itu, keunggulan lain dari pendidikan Indonesia ini, Indonesia sudah mampu membuat alat-alat produksi dalam negeri, sehingga tidak perlu mengimpor dari barang-barang luar negeri yang dirasa itu sangat penting. Yang kedua, sisi pendidikan jika dilihat dari sisi negatif, memang menurut saya pribadi sisi negatif pendidikan di Indonesia ini lebih besar daripada sisi positifnya. Mengapa saya katakan demikian? Saya katakan demikian karena misalnya saja masih banyak segala hal yang perlu diperhatikan, diperbaiki, serta dikembangkan untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Misalnya saja, tadi saya katakan bahwa sisi positif dari pendidikan Indonesia itu banyaknya bangunan-bangunan sekolah, gedung-gedung sekolah. Dari sisi negatifnya, jika saya pribadi melihat, pemerintah masih kurang serius atau kurang peduli terhadap bangunan sekolah yang ada di Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena dana yang dikucurkan pemerintah itu mungkin masih kurang ataupun tidak memenuhi
terhadap kebutuhan yang dibutuhkan sekolah, sehingga masih banyak kita lihat saat ini bangunan-bangunan sekolah yang masih tidak rampungnya tidak selesai rampung, maksudnya masih ada bagian-bagian yang harus diperbaiki, masih ada atap sekolah yang bocor, masih ada kekurangnya prasarana pendukung proses belajar mengajar seperti laboratorium serta ruang praktik uji coba. Selain itu, menurut saya pendidikan di Indonesia ini, jika dilihat dari sisi negatifnya, itu masih kurangnya akses untuk mempermudah anak-anak bangsa memperoleh pendidikan itu sendiri. Mengapa demikian? Di zaman yang serba kian maju, di era digital ini, kebutuhan setiap orang atau kebutuhan setiap warga negara itu semakin hari semakin meningkat, sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia itu sangat tinggi. Itulah ya salah satu yang menurut saya menyebabkan kurangnya pendidikan bagi anak bangsa. Yang pertama, pemerintah, walaupun pemerintah sudah menerapkan pendidikan gratis bagi anak-anak bangsa, tetapi ada juga di beberapa daerah di Indonesia ini yang masih menerapkan sistem berbayar untuk masuk sekolah. Bahkan mereka harus mengeluarkan iuran SPP per bulan. Itu bisa saja uang SPP tersebut dikeluarkan untuk uang pembangunan, ataupun uang pembelian buku, ataupun uang perlengkapan persekolahan yang lain, sehingga dikeluarkanlah SPP tersebut. Selain itu, menurut saya sisi positif dari sisi negatif pendidikan di Indonesia yaitu memang sudah banyak saat ini tenaga pengajar yang bermunculan ataupun sudah hadir untuk mendedikasikan ilmunya di dalam dunia pendidikan. Tetapi bagi warga negara ataupun bagi anak-anak bangsa yang berada di pulau-pulau terpencil ataupun di daerah pedalaman, mereka mungkin masih agak kesulitan untuk memperoleh pendidikan karena tidak banyak orang-orang yang berkuliah ataupun tidak banyak orang-orang yang kompeten pada bidangnya yang hadir di sana. Jadi menurut saya masih kurangnya tenaga pengajar yang ada di Indonesia ini. Menurut saya itu dia tidak tersebar secara merata. Banyak tenaga pengajar tersebut hanya bermukim ataupun bertempat di pusat kota ataupun di keramaian, sehingga di pedalaman masih kurang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai proses pendidikan di Indonesia yang ada saat ini. Untuk saran dari saya untuk kedepannya, alangkah lebih baiknya dengan hadir karena kita kan setiap beberapa tahun sekali setiap itu tidak bisa dijamin karena kita setiap masa bisa saja berganti kurikulum, sehingga metode pendidikan itu pun selalu berubah. Saran saya untuk kedepannya, pemerintah hendaknya lebih memperhatikan wilayah-wilayah Indonesia yang khususnya itu dia terpencil ataupun wilayah terluar dari negara kesatuan Indonesia, serta wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam pelosok ataupun pedalaman. Karena sebenarnya di sana masih banyak anak-anak bangsa yang belum mampu ataupun belum bisa mengenyam pendidikan. Seiring berjalannya tahun dan kita sekarang sudah berada di ujung pergantian tahun, semoga kedepannya anak-anak bangsa Indonesia dapat mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya, serta pemerintah dapat memberikan edukasi pendidikan berupa misalnya
ini dengan banyaknya tenaga pengajar disebar ke seluruh Indonesia sehingga eh, dapat sehingga pendidikan itu dapat tersebar merata ke penjuru negeri, sehingga anak-anak bangsa dapat mengenyam pendidikan yang semestinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.